Selamat siang para pemirsa podcast Danau Inspirasi. Lama kita tak bertemu, saya tetap kepikiran bagaimana laut Sumatera Barat, pantai Padang Lamun, pesisir ya, laut dan pulau-pulau menjadi salah satu sumber ekonomi kita di Sumatera Barat yang akan mensejahterakan kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan selama ini di Sumatera Barat, kaum nelayan rakyat yang ada di nagari-nagari yang berbasis pantai dan berbasis pulau-pulau. Saudara, saya ingin kita fokuskan perhatian kita untuk laut. Pembicaraan yang lalu, hampir 7 juta laut milik Sumatera Barat berdasarkan AGLOS, kesepakatan PBB tentang negara kepulauan, benua kepulauan. Sehingga dengan demikian, Sumbar pasti harus menangguh keuntungan cukup luas, cukup lebar dari potensi laut yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Saudara sekalian, dalam suasana Lebaran ini, saya ingin menggagas satu kegiatan yang sifatnya mencoba mensejahterakan masyarakat kita yang ada di pantai, Padang Lamun, laut, pinggir pantai, laut, pesisir, dan pulau-pulau. Dari pantauan yang ada, ya, beberapa tahun yang lalu, pemerintah sudah menetapkan Pelabuhan Bungus sebagai pelabuhan samudera. Maka dengan demikian, industri pendukung untuk pengolahan sumber daya laut itu sudah dimungkinkan dan sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Saya ingin menyampaikan pendekatannya haruslah pendekatan yang tidak konvensional, seperti mendatangkan investor, mendatangkan orang luar untuk mengolah laut. Saya berprinsip community-based development, community-based marine development, dan kemudian kegiatan lautnya yang sangat produktif. Semua orang tahu ikan tuna dan cakalang yang tinggi nilainya di internasional itu selalu lewat di depan laut Sumatera Barat ini hampir 9 bulan lamanya. Jadi ikan-ikan tuna dan cakalang secara alamiah dia memijah atau bertelur dan melahirkan anak-anak cakalang dan tuna itu di selatan Pulau Jawa. Setelah proses mereka memijah dengan membawa rombongan, maka karena pengaruh alam ya, rombongan ikan tuna dan cakalang ini akan bergerak ke kutub selatan. Ya, dari selatan Jawa, selatan Bali, Lombok, selatan Timur, selatan Papua, berbelok ke selatan, ke bawah, mengarah ke pantai barat Australia, dan kemudian pas di batas kutub selatan, dia berbelok ke kanan, terus menuju Tanjung Harapan di selatan Afrika. Dari sana, kemudian sebagian kecil tersesat. Kalau saya katakan tersesat, karena ini sebetulnya anak-anak kita ini, anak-anak ikan kita, mereka lepas ke Laut Atlantik, ya, dan kemudian mayoritas akan masuk ke Laut India kembali. Laut India, mulai dari Madagaskar, Mozambik, sampai ke selatan Sri Lanka, selatan Jazirah Arab, Sri Lanka, selatan India, selatan Bangladesh, masuk ke kawasan masuk ke kawasan Nicobar, dan kemudian masuk ke perairan Aceh, masuk ke kawasan Indonesia, mulai Andaman, Nicobar, terus saja sampai pada saatnya ikan-ikan yang kecil lahir di selatan Pulau Jawa ini persis di depan Sumatera Barat. Menurut para ahli dan para praktisi, ikan-ikan yang lewat di depan Sumatera Barat ini adalah ikan-ikan yang nilai ekonominya tinggi. Ya, zaman saya main-main di Jepang dulu, itu dinyatakan bahwa beratnya di depan Sumatera Barat ini 50 sampai 60-70 kg per ekor. Dan itu tinggal kita tunggu, tinggal kita siap menangkapnya, dan kemudian tinggal kita panen. Jadi tidak perlu menanam, tidak perlu memupuk, tidak perlu mempersiapkan apa saja.
ikan akan datang ke depan mata kita asal kita punya alat tangkap. Untuk itu visi ini harus dimiliki oleh Dinas Perikanan Kelautan Sumatera Barat, Dinas Kelautan Kota dan Kabupaten yang berbasis pantai dan laut, untuk kemudian bagaimana mengkapitalisasi potensi ini sehingga memberikan dampak signifikan terhadap devisa negara dan kesejahteraan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau. Saudara sekalian, mulai dari Muaro Sakai di selatan, ya, di pesisir selatan bagian selatan, sampai ke Air Bangis di utara, dan kemudian ada 4 titik sedikitnya di Pulau Mentawai, maka kita punya 17 resort nelayan yang menurut saya sangat strategis untuk didukung pengembangannya. Ya, didukung pengembangannya tentu dengan visi yang khusus, ya. Nggak bisa seperti yang lain, bagi-bagi pincalang, bagi-bagi alat tangkap yang hanya kualitas 10 gross ton, nah itu nggak cocok. Minimal kapal 20-30 gross ton dan melaut tidak lagi dengan sendiri tapi dalam satu armada tangkap, ya. Dan saya yakin dengan dukungan teknologi yang bisa didapatkan di mana-mana, dukungan keahlian yang kita miliki, katakanlah di kampus Bung Hatta, di BPPT di Jakarta, dan di ITS di Surabaya, maka kita sudah bisa punya SDM yang mempersiapkan untuk mendukung SDM yang ada di nagari-nagari pesisir, nagari-nagari pulau yang ada di kita ini, untuk menjadi pelaku utama dari kegiatan ini. Dengan basis utama di Pelabuhan Samudra Bungus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hub kita untuk berangkat ke internasional. Nah, saudara sekalian, apa yang harus dilakukan? Tiap-tiap nagari mesti melakukan perencanaan secara sistemik, dilakukan dengan dukungan dari ahli-ahli dari kampus dan dari provinsi, ahli-ahli yang kita datangkan juga dari luar kalau dibutuhkan, untuk pertama punya alat tangkap, yang kedua mempersiapkan SDM pesisir dan pulau untuk menjadi pelaku dari nelayan yang akan bekerja keras mendapatkan atau mengambil devisa negara dari laut yang ada di depan kita. Saudara sekalian, jadi setelah ikan tuna dan cakalang memijah di selatan Pulau Jawa, dia akan diajak oleh induknya, diajak oleh rombongan, ikut rombongan ke Kutub Selatan naik ke utara, keliling, dan kemudian ikannya 50-70 kg per ekor di depan mata kita. Tinggal jemput, tinggal pancing, tinggal bagaimana ini bisa dipanen. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama tentunya nagari-nagari pesisir mesti punya sarana kolam atau muara sungai atau danau kecil di pinggir laut untuk membuat umpan, untuk karena untuk mendapatkan ikan yang bernilai tinggi ini harus umpan hidup. Jadi ikan yang disiapkan untuk panjang katakanlah 20-30 cm panjang ikannya untuk jadi umpan. Nah, dengan menggunakan pancing yang sedemikian rupa itu, ya, 50 setting, 20 setting per satu mata pancing, satu rangkaian mata pancing, maka ikan yang ditangkap, saudara, bukan lagi ekor per ekor, tapi ekor berganda. Ekor berganda ini istilah saya saja, ya. Jadi ikan belanak yang bisa menjadi umpan ini dimakan oleh anak tuna dan cakalang. Kemudian karena dia menggelepar-gelepar di mata pancing, maka kemudian dimakan oleh ikan ukuran menengah. Ukuran ikan menengah dimakan oleh ikan besar. Pengalaman menunjukkan bahwa pada saat ikan itu dapat ditangkap dan ada sudah ada di kapal, maka kemudian harus dibelak perutnya, hati-hati, karena ada ikan di dalamnya. Di dalam perut ikan yang satu lagi, yang di dalamnya ada lagi ikan. Jadi untuk kalau kita dapat menangkap satu ekor ikan yang berat 50-70 kilo ini, mungkin ada 4 ikan di dalamnya. Ya, ikan menengah, ikan kecil sekali, dan umpan tadi yang kita bawa dari darat. Umpan hidup, ya. Jadi setelah kolam untuk umpan ini cukup, ya, satu kapal 20-30 gross ton ini
harus membawa umpan hidup di dalam kapalnya, di dalam palkanya itu setidaknya 20 sampai 25 ton juga. Dengan demikian, maka kita sudah siap menunggu rombongan tuna cakalang yang lewat di depan kita. Apa infrastruktur lain? Infrastruktur lain adalah motherboard, ya. Ada kapal besar, ya, pabrik untuk pengolahan ikan ini, sehingga dengan demikian kita sudah bisa mengharapkan pengolahan dilakukan di atas kapal, ya. Bagaimana mengolah di atas kapal? Sederhana saja, ya. Setiap kapal yang kita siapkan itu punya unit untuk pendinginan sampai dengan 60 derajat Celcius, ya. Pendingin ini biasanya di depan haluan, ya, ada dibikinkan tempat untuk pendinginan, ya. Sebelum pendinginan, maka ikan tersebut mesti dibuang dulu darahnya. Ikan yang dapat ini tadi kita gantung, ya, dibolongi di bawah lehernya, dan kemudian diteteskan seluruh darahnya. Seperempat jam, setengah jam, kemudian darah udah habis, dipotong-potong, masuk ke pendingin. Dengan demikian, kita bisa punya pendingin yang minus 60 selama 1 jam, 1,5 jam, kemudian masuk ke es. Maka ini namanya ikan segar. Jadi walaupun sebulan setelah itu baru sampai di darat, dari darat ke kota, ke negara tujuan pasar, itu boleh berbulan-bulan, tetapi masih dalam es, ya, minus 4 sampai minus 10. Saudara sekalian, dengan demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, nagari-nagari pesisir kita ini melakukan tentu tata ruang nagari, di mana tempat umpan, di mana tempat kolam untuk membuat mengembangkan umpan, mana daerah pesisir dan pantai yang juga kita bagi, mana yang untuk daerah zona tertentu yang untuk konservasi, mana yang jalur laut, mana yang tempat untuk padang lamun, dan seterusnya. Jadi tata ruang laut kesepakatan mesti kita buat di tingkat nagari, sehingga anak nagari nggak bisa seenaknya mancing, nggak bisa seenaknya melewatkan kapalnya atau perahunya. Jadi ada kawasan konservasi, ada kawasan budidaya, ada rumpun-rumpun yang dibuat di sana, sehingga pada saatnya kita tidak boleh lagi mendengar ada busung lapar di nagari-nagari pesisir. Kenapa? Karena kemudian protein mereka cukup, ya, di tingkat di pesisir, ya, kita kala 20-30 kali dayung ke tengah, ada rumpun di mana para ibu-ibu setelah anak-anak sekolah dia berdayung dan kemudian memancing ikan untuk satu goreng siang, satu goreng malam, demikian seterusnya. Sehingga demikian nggak ada lagi urusan kehilangan kekurangan protein untuk anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak sekolah di kampung kita itu. Nah, saudara sekalian, berapa harganya? Nah, ini menarik. Waktu saya di Miyazaki dulu di Jepang, ya, 60, 50, 60 sampai 70 US dollar per kilo tuna segar. Jadi tuna ini ada 2 macam, ya, cakalang ini ada 2 macam, ada segar, ada frozen, ada yang dibekukan. Jadi yang segar ini itu tadi dimasukkan ke air blasting unit namanya di kapal, kemudian dia 1 jam. Setelah itu masuk ke dipotong-potong, masuk ke dalam es, dan itu yang akan berangkat ke negara tujuan, tempat pemasaran ikan. Khususnya, ya, negara-negara yang konsumsi lautnya tinggi seperti Jepang, Korea, Cina bagian laut. Ya, saya kira di mana-mana, termasuk juga di Indonesia sekarang sudah ada tradisi untuk makan ikan segar. Ikan segar tapi ditangkapnya sekian bulan yang lalu, itu juga boleh, tapi tetap segar karena processing unit yang ada di dalam kapal sudah cukup untuk arah itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat mulai dari Morosakai di pesisir selatan sampai Air Bangis di utara, saya kira ada 13 titik yang kita bisa kembangkan menjadi kawasan resort perikanan laut rakyat, kawasan kenelayanan rakyat. Di Mentawai kita mungkin bisa bikin 6 sampai 8 titik untuk kawasan kenelayanan rakyat.
merupakan resort nelayan yang akan menjadi titik produksi ikan-ikan dari yang lewat selama 9 bulan di depan kita. Jadi saudara sekalian, yang akan dimakan ya mungkin ikan-ikan yang lain yang biasa lah ya. Tetapi ikan tuna dan cakalang itu punya nilai cukup tinggi di internasional. Bisa 60-70 dolar per kilo, dan yang segar ya, dan kemudian yang frozen mungkin sekitar 10 sampai 15 dolar per kilo. Nah, dengan demikian saya, kalau tanya ke saya orang laut ya, saya pencinta laut. Saya kira kawasan yang nanti akan makmur, akan kaya raya, akan ada banyak sekali kendaraan bergelimpangan di negari-negari, itu kawasan pesisir. Yang sekarang tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena zaman Orde Baru dan zaman terakhir ini, zaman reformasi ini, belum banyak terjamah oleh kebijakan. Nah, dengan ditetapkannya Bungus sebagai pelabuhan samudera, maka kita berkesempatan mendorong pemerintah pusat untuk melengkapi infrastruktur di Bungus ini, sehingga ikan dan sebagainya itu, aksi tangkapan ikan tuna dan cakalang ini sudah bisa diekspor. Pada zaman saya ingat sebelum COVID, Garuda sudah ada penerbangan Jakarta Padang, bawa ikan dan Padang tembak langsung ke Jepang, ya, ke Nagoya atau kemana. Nah, saudara sekalian, itulah masa depan kita untuk Sumatera Barat ini. Maka pada zamannya Pak Asamasidurin almarhum waktu menjadi gubernur, saya menyatakan, Pak, mari kita nyatakan proyek menoleh ke laut, menjadi laut sebagai bagian dari suplai ekonomi kita. Karena kawasan hutan sudah habis, ya, kita sudah net imported country untuk kayu dan hasil hutan, maka saya kira saatnya aktivitas di hutan di Sumatera Barat ini stop, habis, ya, kita kasih jam, istilahnya waktu itu jeda balak, ya, dikasih istirahat hutan ini, ditumbuhkan kembali sumber dayanya, kita semua fokus ke laut sebagai sumber ekonomi utama. Saya melihat itu sebagai pilihan yang mesti kita pilih, dan berharap saya kepemimpinan Pak Mayerdi dan Pak Vasco sekarang, dan kemudian para wali kota dan bupati yang memiliki pantai, untuk bersama-sama duduk bersama untuk merumuskan pola ini. Saya siap untuk mendukungnya, dan akses saya terhadap sumber keahlian di dunia, saya kira saya akan bisa arahkan untuk mendukung program ini. Para pemirsa sekalian, saya ingin mengatakan, mari menoleh ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.